Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kami beranggotakan 6 orang. Ada Ali Kurnianto, Haris Damanda, Nadia Afrizariani, Nadia Sukmawati, Randy Septiansah, dan Rizal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagai mana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu satu, pengertian pertama bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Namun dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengertian kedua bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus disertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tolak tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan mainnya. Kedua, pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengendalikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia.
Lanjut, Lip. Iya. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Satu, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. 2. Transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Koento Wijoyo 1987. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila pada mulanya ditemukan di Undang-Undang 1945 alinea keempat. Di dalamnya dijelaskan bahwa kecerdasan bangsa yang seharusnya diciptakan adalah berdasarkan atas kelima Pancasila, yaitu spiritualisme, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Jika tidak didasarkan atas Pancasila itu, berarti telah melakukan pencederaan terhadap amanat yang telah disebutkan di dalamnya. Sumber historis lainnya juga dapat ditemukan pada diskusi kaum intelektual, pidato tinggi negara, dan lain-lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis di dalam dasar pengembangan ilmu bisa dilihat ketika masyarakat memperhatikan adanya dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga ketika iptek tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan, masyarakat akan menolaknya. Seperti pada kasus pembangkitan listrik tenaga nuklir. Masyarakat menolak karena adanya beberapa pertimbangan terhadap keamanan yang belum terjamin dan juga trauma dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Disinilah nilai kemanusiaan mereka mulai berbicara. Bukan hanya melihat kecanggihan yang akan ditimbulkan, tetapi juga melihat dari aspek kenyamanan dan keselamatan antar manusia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila dijadikan dasar sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada faktanya belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggaraan negara sejak masa Orde Baru hingga era reformasi.
Pada umumnya, mereka hanya menyinggung antara pengembangan ilmu dan kemanusiaan. Humanis kajian akan pertimbangan Pancasila yang dijadikan dasar baru mendapat perhatian yang lebih dari eksplisit. Namun hingga sekarang belum ada upaya untuk mengaktualkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, ada beberapa bentuk tentang terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. D. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, keputusan, dan result hasil Titus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terlebih terkurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.